Yesus mengutus para muridnya. Hai guys, my name is Miss Traveling. Aku suka jalan-jalan keliling dunia dan belanja banyak barang. Apakah aku kaya raya? No. Aku memang suka jalan-jalan. Tapi sebetulnya sambil jalan-jalan, aku punya tugas untuk membeli barang-barang ini. Nih aku kasih lihat ke kalian ya. Tada! Apakah kalian bisa tebak apa pekerjaanku? Aku adalah personal shopper alias just tip, jasa titipan. Nih, kalian lihat kan? Sudah banyak item yang kubeli. Dan ini masih banyak lagi yang harus kubeli. Come on guys, ikut aku. Let's go. Wah, ada di Korea. Beli selimut. Nah, ini dia. Selimut. Oke, selimut. Dan sekarang kita beli lampu. Wah, sekarang di Disneyland Jepang bagus sekali. Kita cari lampu. Dapat lampunya. Lampu. Dan sekarang kita cari boneka. Kita ada di Singapura. Kita sekarang cari boneka. Nah, ini dia. Boneka kura-kura. Wah, akhirnya semua belanjaan sudah beres nih. Tap, checklist, dan... Halo Sweetie Kids. Halo Cornerstone Kids, dan halo untuk semua anak-anak dimanapun kalian berada. Senang sekali hari ini Lausegio bisa bertemu kalian lagi. Kita bisa beribadah bersama-sama lagi. Setelah refreshing jalan-jalan tadi, semua sudah siap untuk ibadah kan? Mari kita siapkan hati kita dengan memuji Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Yuk! Anak-anak, kita sama-sama menaikkan pujian ini. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh,
Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat bersama-sama untuk beribadah, untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya ibadah hari ini kami dapat fokus dan kami dapat mendengar dengan baik apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah segalanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, apakah kalian menikmati perjalanan tadi? Senang sekali bukan kalau bisa jalan-jalan keliling dunia. Tapi kalau keliling dunianya untuk mengerjakan tugas seperti Miss Traveling tadi, apakah masih menyenangkan ya? Lause jadi ingat. Tuhan Yesus juga memberikan tugas khusus kepada para murid untuk berkeliling dunia. Ia bukan memerintahkan hanya kepada 1 atau 2 orang murid, tapi kepada seluruh muridnya. Dan murid-muridnya sukacita ketika mengerjakan tugas ini. Bagaimana ceritanya ya? Nah, kita akan lihat dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Lalu Lukas 24 ayat 46 sampai 53. Dan juga dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada muridnya agar mereka percaya bahwa Yesus benar-benar telah hidup kembali. Yesus makan bersama dan mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Sekarang hampir tiba waktunya bagi Yesus untuk kembali kepada Bapanya di surga. Yesus memerintahkan agar para muridnya berkumpul di sebuah bukit di Galilea. Para murid bergegas pergi ke Galilea. Mereka menunggu Yesus dengan sabar. Kira-kira apa ya yang ada di pikiran para murid itu? Sebagian murid pasti masih kagum terhadap kebangkitan Yesus. Mereka pasti masih mengingat betapa hebatnya peristiwa kebangkitan gurunya. Guru yang selama ini mereka ikuti kemana-mana adalah benar-benar Allah yang hidup. Dan semua yang dikatakan Yesus benar-benar terjadi. Wah, keren sekali ya anak-anak. Kita semua juga pasti terkagum-kagum jika melihat kejadian itu secara langsung dengan mata kepala kita sendiri. Nah, di Galilea ini, Yesus kembali bertemu dengan para murid-murid. Ketika melihat Yesus, murid-murid senang sekali. Mereka langsung sujud menyembah Yesus. Tetapi ada juga yang masih ragu-ragu, apakah yang mendatangi mereka itu Yesus? Yesus berkata kepada para muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus mengatakan hal ini kepada para murid agar mereka percaya bahwa Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus memberikan kuasa kepadanya untuk memberi perintah kepada para murid dan bagaimana mereka harus melaksanakannya. Ada 3 tugas yang Yesus berikan kepada para murid. Pertama, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Yesus memerintahkan para murid untuk pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Yesus ingin para murid untuk memberitakan Injil, yakni kabar baik tentang
Juru Selamat yang telah bangkit kepada seluruh manusia di bumi ini dan menjadikan mereka murid-Nya. Yang kedua, Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus memerintahkan para murid untuk membaptis orang-orang yang baru menjadi murid Yesus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga mereka dapat bersaksi dan mengakui di depan orang lain bahwa mereka telah menerima Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidup mereka. Yang ketiga, Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus memerintahkan para murid untuk mengajarkan pengajaran yang telah Yesus berikan kepada mereka, agar banyak orang dapat semakin mengenal dan memahami akan firman Tuhan. Wah, sekalipun tugas ini terlihat berat, tapi para murid tetap bersuka cita. Kalau kalian dikasih tugas berat, apakah kalian masih bersuka cita? Jadi, kenapa ya para murid bisa bersuka cita? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ternyata Yesus memberikan janji yang menghibur mereka. Yesus berjanji tidak akan meninggalkan mereka dan akan selalu menyertai dan menolong mereka di dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Wah, senang sekali ya. Seperti kalau kalian sedang mengerjakan tugas sekolah dan dibantu sama papa mama, pasti kalian senang kan? Rasanya tugas yang berat jadi ringan. Tunggu dulu. Katanya Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Tapi itu Yesus sudah naik kembali ke sorga. Bukankah Yesus jadi tidak ada bersama-sama dengan para murid? Nah, anak-anak, ini rahasianya. Sekalipun Yesus sudah naik ke sorga, meninggalkan para murid, dan kelihatannya tidak lagi hadir bersama dengan para murid, Yesus tetap menyertai mereka melalui Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Yesus mengatakan, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid untuk menolong para murid, menuntun mereka, dan menyertai mereka ketika melakukan tugas dari Tuhan Yesus. Kita tidak dapat melihat Roh Kudus, tapi kita dapat merasakan kehadirannya. Begitu pula dengan para murid Yesus. Mereka tidak bisa melihat Roh Kudus seperti mereka melihat Yesus, tapi mereka dapat merasakan kehadirannya. Roh Kudus akan tinggal dalam hati para murid, membuat mereka berani bersaksi akan Yesus yang mereka lihat, menolong mereka agar mengerti apa yang Tuhan inginkan, dan memberitahu kemana mereka harus pergi untuk memberitakan Injil. Roh Kudus memberikan segala yang mereka butuhkan ketika mereka memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus berpesan kepada para murid untuk menunggu kehadiran Roh Kudus di Yerusalem. Akhirnya, tibalah saatnya Yesus harus kembali ke sorga. Saat itu, para murid menyaksikan Yesus terangkat ke sorga.
Bagaimana caranya? Tuhan Yesus naik sampai awan menutupi Yesus dari pandangan mereka. Lalu berdirilah 2 orang malaikat di samping mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Setelah itu, hati para murid sangat bersuka cita. Mereka memuji-muji Allah. Mereka yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan segera datang. Dan suatu hari nanti, Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Anak-anak, kita semua adalah murid Yesus. Kamu, papa, mama, kakak, adik, lausegio, lause-lause lain, semua adalah murid Yesus. Maka, tugas yang Yesus berikan kepada murid pada saat itu juga adalah tugas yang harus kita lakukan saat ini. Tugas yang luar biasa karena Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkannya kepada kita. Yesus mau kita terlibat dalam pemberitaan Injil Tuhan, memberitakan Yesus yang datang, yang mati menebus dosa-dosa kita, dan bangkit kembali, naik ke surga, menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yesus mau agar semua orang dapat diselamatkan dan nama Tuhan semakin dimuliakan, baik di sekitar rumah kita, di negara kita, atau bahkan hingga ke luar negeri. Mungkin kita berpikir saat ini kita masih kecil, belum bisa melakukan pemberitaan Injil, apalagi sekarang kita harus tinggal di rumah saja. Sekalipun kita tidak selalu mengerti bagaimana cara menaati perintah Yesus, tapi ingat, kita memiliki Roh Kudus yang akan menolong dan menuntun kita. Ia memberikan kita kesempatan untuk bersaksi dan akan memampukan kita untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian masih ingat 3D kan? Kita bisa memberitakan Injil Tuhan melalui doa, diri,
dan dana. Mari kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, agar memampukan kita untuk melakukan pemberitaan Injil dan berbuat hal yang memuliakan nama Tuhan. So, anak-anak, our life is mission. Hidup yang Tuhan berikan adalah hidup untuk menjadi murid Kristus yang memberitakan Injil Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dan menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya bersama-sama, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami sama-sama dengarkan. Tuhan terus tolong kami supaya kami dapat memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong kami, menuntun kami, menyertai kami, dan memberikan kami hikmat sehingga setiap tindakan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami siap untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebetulnya barang-barang ini ada artinya juga loh, mengingatkan Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk kita. Selimut. Nah, Roh Kudus juga seperti selimut ini, membuat kita merasa nyaman. Waktu kita takut, waktu kita sedih, ada Roh Kudus yang membuat kita nyaman. Lalu, lampu. Roh Kudus
akan menerangi hati dan pikiran kita saat kita membaca firman Tuhan. Dan juga saat kita memberitakan Injil kepada orang lain. Lalu yang terakhir, boneka. Roh Kudus juga akan menjadi sahabat kita loh. Dia akan menghibur kita, tempat curhat kita, dan dia akan selalu mendengar dan memberikan nasihat yang terbaik. So, anak-anak, tunggu apa lagi? Tuhan sudah memberikan Roh Kudus pada kalian, bukan? Siap terima tantangan jadi just tip? Bukan. Tantangan jalan-jalan memberitakan Injil Tuhan kemanapun. Don't forget to be a little missionary everywhere you go. Yesus dan Roh Kudus menyertai. Bye, God bless you all.